Merdeka! Pernyataan sikap politik. Pernyataan sikap politik. Ormas Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader. Ormas Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader. Atas restu rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Atas restu rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami Ormas Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader. Kami Ormas Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader. Bertekad bulat menyatakan dukungan kepada Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo menjadi Presiden Republik Indonesia di pemilu tahun 2024 dengan cara konsolidasi organisasi ke-34 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan 412 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota di seluruh Indonesia sesuai kesepakatan yang telah dirumuskan Dewan Pimpinan Pusat bersama 34 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan 412 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota. Maka gerakan untuk memastikan memenangkan kontestasi Pilpres tahun 2024 Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader akan melaksanakan kerja sebagai berikut. Satu, kami akan bekerja keras untuk mengajak rakyat memilih Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dengan memberikan alasan kenapa memilih Prabowo. Kami akan bekerja keras untuk mengajak rakyat memilih Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dengan memberikan alasan program kerja Prabowo Indonesia menuju negara besar dunia. Kami akan bekerja keras untuk mengajak rakyat memilih Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dengan memberikan alasan Prabowo adalah sosok pemimpin yang ikhlas dan rela demi Indonesia menuju rakyat berkemakmuran atas kekayaan alam Indonesia dengan program kerja hilirisasinya. Demikian pernyataan sikap politik kami. Ormas Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader dalam pemilu Pilpres tahun 2024. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader ditandatangani oleh Ketua Umum.
Prabowo seorang pemimpin yang tangguh, pasti, karena beliau adalah letnan jenderal dan seharusnya jenderal. Namun berhati lembut, dan Prabowo bukanlah seorang politikus praktis. Beliau mengakui itu. Tidak ada ketua umum yang mau mengaku bodoh dalam berpolitik, tapi Prabowo mengakui itu. Namun Prabowo adalah seorang politikus yang visioner, bukan politikus praktis, yang menginginkan Indonesia menjadi negara besar dunia yang disegani dan dihormati dunia atas rumusan pertumbuhan dunia yang telah dimilikinya. Tentu dapat memastikan membawa rakyat Indonesia akan berkemakmuran dari sumber kekayaan alam Indonesia dengan program hilirisasinya. Ini tanggung jawab milenial dan Gen Z sebagai pemilik negeri. Prabowo adalah sosok yang sangat cerdas dan rendah hati. Juga tidak malu mengaku bahwa mentor politiknya adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden 2 periode. Sekarang tibalah saatnya Prabowo ikut kontestasi Pilpres tahun 2024 dengan gerakan Indonesia Rayanya sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Adapun rumus pertumbuhan dunia yang memastikan Indonesia menjadi negara besar dunia, ini memastikan negara besar dunia, jangan main-main. Pertumbuhan adalah kebijakan, menjaga lingkungan, memastikan keamanan, memenuhi seluruh kebutuhan manusia, dan menguasai teknologi, dan memetakan sumber daya alamnya yang kaya raya, serta modal yang dimilikinya. Seluruhnya itu manusianya harus berakhlak yang baik. Itulah rumus pertumbuhan dunianya. Prabowo selalu mengatakan kerjasama dengan semangat gotong royong adalah kepastian Indonesia menuju world class, kelas dunia, yang harus tetap berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang telah dimiliki bangsa Indonesia. Prabowo adalah seorang ahli dalam ilmu pertahanan yang telah digelutinya selama 28 tahun, di mana Prabowo telah membuat program 25 tahun ke depan tentang pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia, dan akan lebih disempurnakan setelah beliau duduk nanti menjadi presiden. Itu janjinya. Prabowo adalah sosok yang taat hukum dan yang menghormati hukum, di mana beliau mengatakan hukum harus berkeadilan bagi rakyat dan tanpa pandang bulu. Itulah keinginan generasi muda. Prabowo adalah seorang yang menginginkan seluruh generasi muda, kaum milenial dan Gen Z, harus memenangkan persaingan global, dan atas dasar kecerdasan dan ketangguhan serta keahlian yang dimilikinya, artinya yang dimiliki oleh kaum Z dan milenial tadi. Jadi kalian harus belajar baik-baik. Tentu harus cinta Indonesia, karena Indonesia adalah milik kita. Itulah alasannya kenapa kita memilih Prabowo. Setuju? Prabowo. FKL PDK. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih Ketua terpilih. Ya, selanjutnya kita rekan kita. Selamat datang di Rumah Besar Relawan Prabowo 08 di Slipi. Bagi saudara-saudari kami dari Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader atau FKL PDK, selamat datang. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum FKL PDK Insinyur Sahat Saragih. Terima kasih Pak.
Sekretaris Jenderal FKL PDK Abang Roni Chandra. Terima kasih sudah datang dan menyatakan dukungan untuk Pak Prabowo. Saya di sini akan menyampaikan mandat yang harus menjadi pakem bagi kita semua yang ingin mendukung Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dan mandat ini adalah pesan dari Pak Prabowo Subianto dan Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Pesannya agar kita dalam menghadapi Pilpres mewujudkan demokrasi yang sehat, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang rukun. Mengedepankan politik yang beradab, mengedepankan cinta kasih, menjauhi hinaan, caci maki, fitnah, dan black campaign. Fokus kita adalah memperluas dukungan masyarakat dengan mengkampanyekan visi dan misi Bapak Prabowo Subianto. Dengan usaha tersebut, kita yakin kita dapat memenangkan di hati masyarakat untuk kemenangan Pak Prabowo Subianto. Dan kami ingin dukungan masyarakat kepada Bapak Prabowo Subianto merupakan dukungan yang berasal dari basis-basis masyarakat, baik di kota-kota maupun di desa-desa, apapun suku, agama, ras, etnis, usia, profesi, maupun organisasinya. Pilpres 2024 tidak boleh menjadi ajang pecah belah sesama anak bangsa. Kita harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita. Dan Pak Prabowo Subianto pernah berpesan dalam sebuah statementnya, dan ini relevan dengan hoax yang belakangan, jangan reaktif. Orang mau ngomong apa, kita hanya ngomong kebaikan dan kebenaran. Semakin diejek, semakin dihina, kita senyum saja. The power of smile. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita semua yang hadir di sini. Terima kasih teman-teman media semua. Kami dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08 menyampaikan selamat bergabung kepada forum komunikasi lintas pendiri dan kader. Ini adalah ormas yang bukan relawan ya, tapi ormas yang mendeklarasikan diri untuk mendukung dan memperjuangkan Pak Prabowo untuk dipilih menjadi presiden di tahun 2024. Nah, ormas ini sebagaimana yang dideklarasikan tadi dipimpin langsung oleh Pak Sahat Saragi, di senior kita semua, dan Pak Roni Chandra yang hadir di sini sebagai Direktur Eksekutif alias Sekjen. Beliau semua ini adalah senior-senior yang pernah memperjuangkan Pak SBY untuk menjadi presiden. Dengan demikian berarti dua sayap Demokrat ini, satu sisi Partai Demokrat Mari Subi Hambalang sudah memberikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk menjadi presiden, dan saat ini alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan, forum komunikasi lintas pendiri dan kader ormas yang ikut mendirikan Partai Demokrat dulu juga mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo untuk menjadi presiden di 2024. Dengan deklarasi forum komunikasi lintas pendiri dan kader ini, kami dari Rumah Besar meyakini bahwa gerakan Pak Prabowo ini semakin kuat, mungkin bisa satu putaran nih untuk menghadapi Pilpres. Dukungan dari Partai Demokrat dan FK Forum Komunikasi Lintas Pendiri ini akan makin memacu daya gempur dari Pak Prabowo untuk memenangkan Pilpres di 2024. Nah, untuk itu saya persilakan kepada Ketua Umum Bapak Sahat Saragi untuk menyampaikan pernyataan. Prabowo! 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 Mantap. Ya, alhamdulillah kami datang dengan keikhlasan
sama seperti hatinya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo ikhlas menghibahkan hidupnya, tentu kami juga harus ikhlas. Sebagai anak bangsa, harus juga ikut bertanggung jawab di dalam memerdekakan seluruh rakyat Indonesia yang sebagai pemilik negara kita ini. Persisnya memang kami sebagai ormas sangat antusias mengingat Prabowo adalah pilihan yang kami lakukan melalui tahapan-tahapan seperti bagaimana ormas yang ada di Republik Indonesia ini. Dan keputusan kami untuk memastikan mau bekerja keras seperti apa yang kami janjikan tadi di dalam ikrar sikap politik kami, itu kami tentunya bekerja sama dengan rumah besar untuk saling berkoordinasi, tetapi harus melakukan kampanye seperti apa yang dipesankan, yang dibacakan oleh Pak Fauzi Fadila tadi. Harus sopan, baik, dan harus bisa meyakinkan rakyat itu menerimanya dengan senang hati. Mengenai ormas kami ini, tentu kami adalah suatu gerakan yang sudah mempunyai pengalaman sejak tahun 2004, dan kami pernah mendapatkan kecepatan meteor dari rakyat, yaitu mendapatkan partai yang terbesar. Kamilah sahabatnya, kamilah yang bersahabat. Dan tentunya saya nyatakan bahwa abang kami Susilo Bambang Yudhoyono juga akan mendeklarasikan kepada Bapak Prabowo. Oleh karena itu, mimpi dan hasrat kami sudah bersatu bertekad bulat. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Mas Haris tadi, mungkin satu putaran. Memang itu yang mau kita tunjukkan kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Langsung ke Pak Doni Chandra kalau ada kritik tambahan. Ya, saya hanya menggunakan sedikit saja. Artinya apa yang sudah dicanangkan oleh rumah besar Pak Prabowo ini, kami selaku senior, bukan saya katakan bukan senior, tapi berpengalaman dalam hal ini, hanya tinggal melanjutkan aja apa yang pernah kami lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Saya rasa itu insya Allah itu berhasil. Ya, rakyat merdeka. Izin, saya Edi dari Rakyat Merdeka, Pak Ketum. Saya menanyakan ormas saya ini tentu apakah sudah melakukan komunikasi juga dengan Pak Prabowo, SBY. Itu yang pertama. Dan pernyataan Pak SBY di Hambalang waktu itu dia akan turun gunung all out memenangkan Pak Prabowo katanya. Apakah juga akan bersama-sama beliau? Dan untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi Fadila, kita harus tenang menghadapi penyakit 5 tahunan hoax, ujaran kebencian yang selalu timbul. Nah, ini bagaimana kita semua atau mungkin yang bergabung dalam rumah besar relawan ini menghadapi hoax yang mungkin akan bertubi-tubi menghampiri Pak Prabowo. Sebelum dijawab pertanyaan tadi, saya ingin menginformasikan sebetulnya sebelum Pak SBY mendeklarasikan diri mendukung Pak Prabowo, jauh sebelumnya Pak Sahat sebagai ketua umum dan teman-teman sudah datang ke rumah besar relawan Prabowo 08 menyampaikan niat untuk mendeklarasikan diri mendukung Pak Prabowo. Waktu itu kami masih menimbang-nimbang karena hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBY itu kan sangat baik sekali. Kami khawatir kalau nanti deklarasi ini misalnya justru mengganggu hubungan baik itu antara Pak Prabowo dengan Pak SBY. Dan kemarin dengan adanya deklarasi Pak SBY, Partai Demokrat, Pak AHY mendukung Pak Prabowo atau minimal datang ke Pak Prabowo kemarin, itu menegaskan
posisi Partai Demokrat di Pilpres 2024, maka hari ini kami menerima dukungan itu. Jadi sebelum Partai Demokrat mendeklarasikan atau mendatangi Pak Prabowo, jauh sebelumnya Pak Sahab juga datang ke kami. Saya kira itu. Jadi percis sepertinya memang kalau Pak abang saya Susilo Bambang Yudhoyono tentu sepaham dan semimpi dengan kami. Oleh karena itu kami akan satu garis dalam memperjuangkan bekerja kerja untuk Prabowo. Kalau namun pun perlu saya beritahukan bahwa ormas kami ini adalah ormas yang independen. Tentunya sebagai ormas, fungsi dan tanggung jawabnya akan kami jalankan secara ormas. Pak SBY pun kalau salah pun kami koreksi. Pak Prabowo pun kalau salah pun kami koreksi. Karena ormas ini bukan berdiri hanya untuk pilpres, tetapi untuk seterusnya. Jadi percayalah rakyat Indonesia bahwa kami adalah pembela rakyat. Kamilah yang di depan untuk menyampaikan keluh kesah ataupun permintaan kepada presiden kita Prabowo nanti. Sampaikan saja. Tentu saya berkoordinasi dengan Rumah Besar. Di dalam status ini tentunya komandan saya adalah Pak Fauzi Fadila. Kadang kita harus di atas, kadang kita harus di bawah. Begitulah perputaran dunia. Walaupun masih muda ya, masih lebih muda ya, Adinda ya. Tetapi saya harus segaris, harus ada satu komando. Jadi demikian saya kira yang saya sampaikan. Jadi udah ada komunikasi Pak sama Pak SBY terkait dukungan ini? Karena kami adalah ormas independen, kami tidak boleh berhubungan dengan partai-partai. Sekalipun partai itu adalah yang kami sama bersama-sama dengan beliau. Tapi etika dan kode etik ormas harus kita patuhi. Karena kita kan berpendidikan. Harus mengerti apa arti ormas, apa arti politik. Tetapi secara batin, secara hati, abang saya Susilo Bambang Yudhoyono pasti sejalan dengan kami, karena kami sudah lama berkenalan, ya toh? Kira-kira demikian. Terima kasih. Jadi ormas Forum Komunikasi Lintas Kader dan Pendiri ini, mereka ini adalah bagian dulunya mendirikan ya Partai Demokrat, lalu menjadi kader-kader yang terlibat secara aktif di dalam pilpres yang memenangkan Pak SBY 2024. Ya hampir sama dengan relawan Jokowi lah. Ya, Projo, cuma kalau ini benar-benar satu ormas yang sudah permanen yang terpisah secara struktural dengan garis partai. Jadi mereka itu organisasi yang relatif independen. Mereka menentukan pilihan, tidak ada kaitannya dengan keputusan atau pilihan dari Partai Demokrat. Jadi mereka punya pilihan sendiri. Kebetulan kali ini Forum Komunikasi Lintas Pendiri dan Deklarator ini sejalan dengan Pak SBY. Itulah. Ini puji Tuhan dan alhamdulillah ini akan makin menambah daya dukung, daya dorong Pak Prabowo untuk memenangkan Pilpres satu putaran nanti di 2024.